Kembali lagi bersama gua Halid di channel Berani Untuk Berubah. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang adaptasi untuk mengenali diri sendiri, atau materi tentang mengenali diri sendiri dibedah lebih dalam daripada video yang pertama, dan saya akan bahas tuntas di video ini. Oke, saksikan terus. Oke ya, lanjut. Pernah gak sih kalau kamu tuh atau lo memikirkan bahwasannya kita tuh udah memprediksi hidup ya, tapi hidup lu tuh kayak dadu gitu, kayak lempar dadu aja gitu. Nah, ketika angkanya muncul, nah angka itu tidak sesuai dengan prediksi kita gitu. Di dalam kehidupan lu seperti itu. Nah, jika mana kalau lo hidup itu sesuai prediksi lo, itu bakal susah lo beradaptasi gitu tuh. Nah, jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan, step by stepnya kayak gimana, kita bedah bareng-bareng secara singkat di video ini. Terkadang banyak orang yang mensalahartikan adaptasi. Kadang orang malas beradaptasi gitu. Tapi nyatanya adaptasi itu perlu dilakukan dalam hidup, apalagi mengenali diri sendiri. Hidup tidak melulu tentang lo sebagaimana sehari ini bisa berjalan dengan baik, tapi apa yang lo dapat hari itu sebuah pencapaian harusnya buat lo. Tapi kalau setiap hari lo hidup nggak ada capaian, itu harus dipertanyakan dalam diri lo. Ibaratkan gini, lo mau berubah, lo mau dalam artian self awareness diri lo naik, tapi lo cuma tidur di rumah, tidur di kasur, buat apa? Nggak ada gunanya gitu. Jadi lo tidak beradaptasi sama hidup, lo nggak pernah mau berperang dengan zona nyaman lo gitu. Oke, jadi kalian harusnya hiduplah seperti bunglon gitu, yang kalau dia lagi di ranting, dia bakal merubah seperti warna tersebut gitu. Nah, jadi kalian hidup harus seperti itu. Kenapa? Perlu seperti itu kadang. Jadi kalian di tempat kerja, nah kalian harus adaptasi sama lingkungan kerjanya. Begitupun bunglon. Bunglon harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dia pijak gitu tuh. Kalau ada warna merah, dia berubah warna merah. Nah, harusnya kamu seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena seharusnya memang hidup perlu yang namanya adaptasi. Gitu. Dan adaptasi itu sulit kalau bagi orang yang memahaminya. Adaptasi itu sulit bagi orang yang tidak pernah mau berubah hidupnya. Adaptasi itu sulit bagi orang yang nggak mau mengenali diri sendirinya. Kita hidup udah di tahun 2025, bahkan kita udah mau masuk 2026. Apa capaian lo di tahun ini? Kalau capaiannya belum ada, berarti lo belum kenal diri sendiri. Kalau capaian itu udah ada, berarti lo tinggal mengembangkan aja di tahun 2026 dengan capaian lo di tahun 2025 gitu ya. Langkah pertama yang harus lo lakukan untuk beradaptasi itu, yang pertama, akui dulu, mengaku dulu. Kalau kita ini memang banyak kurangnya, terima aja dulu, gak usah ngeluh. Terkadang ada orang yang mau berubah ngeluh, takut diomongin orang gitu tuh. Kalau diomongin orang ya udah akuin aja, memang lo seperti itu, kamu seperti itu, kalian seperti itu, saya seperti itu gitu. Jangan pernah berpikiran kita lebih baik dari orang. Justru kita harusnya lebih buruk daripada orang itu. Kenapa? Karena dari situlah perubahan itu bisa tercapai. Dari situlah perubahan itu ada. Mengenali diri sendiri itu basicnya bukan dari zona nyaman, tapi dari ketidaknyamanan. Semakin lo gak nyaman, semakin lo gampang mengenali diri sendiri, semakin lo gampang beradaptasi dengan diri sendiri. Tahu kemampuan kita di mana, soft skill kita di mana. Taunya dari zona ketidaknyamanan. Lo kerja di kantor, lo nggak bisa Excel, ya lo harusnya tahu kemampuan lo memang nggak bisa. Gitu. Kemampuan lo memang belum mampu. Nah, tapi lo ketika kerja di bidang editing, lo jago. Nah, berarti kemampuan lo di situ. Ayo bangkitkan gitu. Akui dulu. Pasti akui dulu.
Kenapa? Ya memang yang saya tadi sebutkan tadi, harus mengakui terlebih dahulu, rendah diri dulu, nggak boleh meninggi, nggak boleh menengah, harus merendah gitu. Merendah buat diri sendiri, merendah buat diri kita, nggak kasihan tah sama diri kita sendiri gitu loh. Kalian nggak kasihan sama diri lo sendiri. Kalian hidup 22 tahun, 23 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi hidupnya stuck begitu-gitu aja gitu tuh, nggak kasihan dah. Nah, kan gitu tuh ya. Jadi akui dulu aja, akui dulu. Oke ya. Yang kedua, amati. Jadi setelah ngakui, mengamati. Amati apa yang kita kurang, apa yang kita kurang. Ketika kekurangan itu udah lo amati, kebagusan pasti bakal datang gitu tuh. Keburukan itu lawannya adalah perbaikan. Ketika lo memperbaiki keburukan lo, pasti akan ada hasil, di mana hasil ini bisa menjadi perubahan besar buat lo gitu tuh. Percaya nggak? Camkan itu ya. Memang nggak butuh setahun 2 tahun, udah pasti lama, 5 tahun 6 tahun, tapi proses perubahan itu yang lama itu menjadikan lo sukses karena tujuan hidup lo tercapai. Amati dulu. Ketika misalkan lo main trading kan pasti ngelacak inflasi kenaikannya. Nah, ketika lo udah berani mencet beli, berarti lo harusnya udah siap, dan niat udah siap nanggung resikonya semuanya. Seperti itu ya. Jadi ambil langkah kecil. Ketika lo udah ngamatin 5, 4, 3, 2, 1 gerak, nggak boleh nggak, karena rasa malas itu hadir pada saat lo nggak berani untuk berubah. Lo nggak berani buat gerak, lo nggak bisa ngelawan rasa malas lo. Makanya ketika lagi mikir mau baca buku, baca buku. Jadi ketika lo baca buku, gue camkan lagi, ketika lo baca buku, lo nggak riset nih buku itu, susah, perubahannya nggak ada. Lu jadi cuma kayak ngebaca omongan kosong doang gitu. Apa yang lo dapet? Nggak ada, nyatanya nggak ada gitu tuh. Buat apa? Enggak, mendingan gue usah baca buku sekalian kalau lo memang gak niat. Aksinya seperti itu ya. Ketika lo mau baca buku, bacalah. Ketika ada niat sama yang gak niat itu beda ya. Ketika lo memang niat buat baca buku, pasti masuk ke otak lo. Tapi kalau gak niat, itu gak bakal masuk. Lo mau baca 10 halaman, 20 halaman, bahkan sampai tamat pun gak bakal ada yang masuk dalam diri lo. Ya, yang ketiga aksi. Yang tadi saya udah bilang, ambil langkah kecil. Ambil langkah di mana lo bisa buat melaksanakannya. Bisa buat melaksanakannya gitu. Bukan menunda-nunda. Seakan-akan lo gak mau sukses, jadi ditunda sampai kapan? Gue bilang sampai kapan ditunda-tunda? Tahun makin berganti, hari makin berjalan, 2025 udah mau habis, hidup lu masih kayak begini-gini aja. Gak mau ada aksi perubahan dalam hidup lu. Mau jadi apa? Mau hidup kayak apa? Orang yang punya privilege sama orang yang gak punya privilege pasti beda. Orang yang punya privilege, dia pasti mendapatkan harta atau warisan dari keluarganya, itu bisa buat usahanya. Tapi ketika orang gak dapat privilege, dia harus bekerja keras dengan sendirinya gitu, dengan kemampuannya. Nah, dengan kemampuannya, kalau nggak beradaptasi susah. Jadi kuncinya adaptasi. Aksi lo yang harusnya lo tekankan. Lo harus beraksi. Tekankan dalam jiwa lo, gue bisa. Gak ada gak bisa, gue bisa. Jangan ngomong gak bisa, belum bisa. Bila perlu jangan ngomong belum bisa, harus bisa. Gitu ya.
Zona takut, zona belajar, zona bertumbuh itu adalah satu lingkup yang sama. Jadi kalau lo berada di zona takut, lawan, lawan. Ketika lo udah melawan rasa takut lo bakal ada di zona belajar. Ketika zona belajar lo belajar, 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 sampai memang benar-benar lo sukses, baru bertumbuhlah hidup lo, berevolusi hidup lo. Kalau bahasa keren Indonesianya itu reformasi, gitu. Jadi lo membuang diri lo yang lama dengan diri lo yang baru. Oke, ya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar hidup lo satu tadi, beradaptasi, lebih tenang, lebih rileks hidupnya, gitu tuh. Ya, jadi tidak boleh ngeluh. Kita Gen Z itu sejatinya banyak ngeluhnya, gitu tuh. Banyak nangisnya, tapi susah untuk bergerak gitu. Gen Z itu seperti itu. Ya, ketika disuruh males, lu disuruh aja males, gimana lo mau berubah? Ayo bangkit gitu tuh. Bangkit dalam diri lu, nyatakan lu bangkit gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar hidup lo lebih tertata kalau lu udah ngenalin diri sendiri. Gitu. Semakin lo nggak mengenali diri sendiri, semakin hampa hidup lo, semakin nggak ada tujuan hidup lo, semakin stuck di situ aja. Kenapa gue bilang adaptasi ini penting? Satu, memboosting mental lo. Kedua, menyatakan kalau lo tuh bisa, kalau lo udah mengenali diri sendiri. Ketiga, lo tahu seberapa kuat hidup lo dengan lo mengenali diri sendiri. Oke, terakhir ya, sebelum penutupan, adaptasi itu bukan kehilangan. Adaptasi itu bukan ngilangin jati diri, tapi menemukan jati diri. Adaptasi itu bukan seberapa effort lo untuk berubah. Adaptasi itu seberapa baiknya, seberapa kuatnya lo mampu buat berubah. Gitu tuh. Lo mampu buat beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan di kehidupan lo. Ya. Adaptasi itu bukan kehilangan, tapi pengembangan jati diri. Kembangin jati diri lo bakal menemukan hidup yang lo inginkan. Ketika lo udah mau bergerak, hasil tuh ada, tapi memang tidak cepat, tapi hasilnya bakal sempurna dengan lo melakukan perubahan-perubahan kecil dalam hidup lo. Gitu ya. Kenali dirimu, kenali dirimu. Kalau udah kenali dirimu, perubahan tuh pasti bakal datang sendirinya. Yakin. Yakinkan dalam diri lo seperti itu. Ya. Yakinkan dalam diri lo seperti itu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan kita ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya Halid, saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.